Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayatani Lestari dengan nomor induk mahasiswa 270025003. Di video kali ini saya akan membuat video tentang tugas akhir dari mata kuliah Analisis Keuangan Bank Syariah dengan dosen pengampu Insinyur Agung Haryanto ME, dengan topik kali ini yaitu Analisis Keuangan Bank Syariah tingkat kesehatan banknya, yaitu yang kita ketahui dari kesehatan itu adalah merupakan hal penting dalam berbagai kehidupan, baik bagi manusia maupun dari perusahaan, terutama bank. Kondisi badan maupun perusahaan dan bank yang sehat akan meningkatkan semangat atau gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya yang dibutuhkan hidup untuk jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, untuk tingkat kesehatan bank itu adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan berdasarkan risiko, termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan Risk Based Bank Rating atau RBBR atau RGEC. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang kedua, pesatnya perkembangan di Indonesia antara lain ditandai dengan banyaknya bank-bank yang bermunculan sehingga sangat diperlukan suatu penilaian atau pengawasan terhadap bank-bank tersebut. BI atau OJK memerlukan suatu sarana kontrol terhadap bank-bank untuk mengetahui bagaimana nih keadaan keuangan serta kegiatan usaha pada masing-masing bank tersebut. Nah, kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh BI atau OJK ditunjukkan untuk menciptakan dan memelihara kesehatan bank, yang dimana kesehatan atau kondisi keuangan dan non-keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, yaitu pemilik, pengelola, manajemen bank, masyarakat pengguna jasa bank atau nasabah, BI, OJK selaku otoritas pengawasan keuangan. Nah, kan berarti kan kondisi keuangan, kondisi kesehatan keuangan ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan yang pertama prinsip kehati-hatian, yang kedua kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang ketiga itu ada manajemen risiko, yang dimana perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan exposure risiko yang dihadapi bank. Perubahan exposure risiko bank ini dan penerapan manajemen risikonya ini akan mempengaruhi profil risiko bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan. Untuk pengertian kesehatan bank menurut Bank International for Settlement atau BIS, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan kontrol terhadap aspek yang pertama modal, yang kedua aktiva, yang ketiga rentabilitas, yang keempat manajemen, dan yang terakhir adalah likuiditas. Yang dimana menurut BI sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 29, sehat jika bank memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, kualitas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Nah, kalau kegagalan bank itu berakibat buruk terhadap perekonomian. Terus ada juga nih beberapa pihak yang berkepentingan dalam kesehatan bank, terdiri dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Nah, kalau pihak internalnya ini yang pertama itu ada pihak manajemen, yang dimana dia itu berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau koordinasi, dan pengendalian atau controlling suatu bank. Yang dimana pemilik bank ini, yang kedua itu ada pemilik bank. Dengan menganalisis laporan keuangan dan ukuran kesehatannya, pemilik dapat menilai berhasil atau enggaknya nih dalam manajemen dalam sebuah bank. Terus yang ketiga itu ada karyawan, yang dimana berkepentingan dengan laporan keuangan dan kesehatan bank tempat mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka bergantung pada bank tersebut. Kan dari pihak internal, sekarang pihak eksternal. Pihak eksternal itu ada investor, kreditur, dan pemerintah. Untuk investor sendiri berarti kan dia memerlukan analisis laporan keuangan dan kesehatan bank dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Nah, selama ini kan investor
Yang penting adalah tingkat imbalan hasil atau return dari modal yang telah atau akan ditanam dalam bank. Terus ada yang kedua itu kreditur. Kreditur ini merasa berkepentingan terhadap pengembalian atau pembayaran kredit yang telah diberikan kepada bank. Mereka perlu mengetahui bagaimana sih kinerja keuangan jangka pendek atau likuiditas dan profitabilitas dari perusahaan tersebut. Terus yang ketiga itu ada pemerintah. Terus informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga yang seperti statistik seperti itu. Untuk selanjutnya kan misalkan kalau tingkat kesehatan bank syariah itu bank dalam kegiatan operasionalnya itu akan dievaluasi nih secara berkala. Jadi kayak ada waktu dalam mengevaluasi bank tersebut. Nah, bagaimana nih penilaian tingkat kesehatannya dalam ukuran mengenai sesuai dengan aturan BI atau OJK. Terus ada juga penilaian internal oleh bank atau self assessment tersebut, yaitu dilakukan oleh manajemen levels bank itu sendiri, yang esensi hasilnya mencerminkan kinerja bank secara keseluruhan, termasuk kinerja di top level manajemennya. Terus ada juga regulator. Nah, regulator ini kan dia melalui pengawasannya akan melakukan penilaian secara independen, di mana hasil pengawasannya dapat merubah hasil penilaian dari internal bank sebelumnya. Terus ada juga rujukan dan tata cara penilaian tingkat kesehatan bank syariah telah ditetapkan oleh peraturan OJK mengoreksi peraturan BI sebelumnya, sehingga dia itu menggunakan KAMELS tidak lagi berlaku. Nah, telah berlaku peraturan baru yang secara khusus mengatur pula bank syariah secara tersendiri. Nah, untuk perubahan penilaian yang tadi, kita dari pola analisis KAMEL menjadi KAMELS pakai S dan menuju RGEC. Nah, RGEC ini ada risk profile, GCG, earning, dan kapital sebagai risk based bank rating atau RBBR. Yang dimana KAMEL itu pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya pada bulan Februari tahun 1991 tentang prinsip kehati-hatian bank. Nah, pada tersebut itu BI sebagai dampak paket kebijakan 27 Oktober 1998. Nah, KAMELS sebagai pengembangan KAMEL pertama kali pada tanggal 1 Januari 1997 di Amerika dan berkembang di Indonesia akhir 1997 dan awal 1998 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter. Nah, KAMELS ini kan digunakan untuk menganalisis dan evaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Nah, analisis KAMELS ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia atau PBI yang dimana yang pertama itu nomor 6/10/PBI tahun 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Yang kedua itu ada nomor 9/1/PBI tahun 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Untuk KAMEL dan KAMELS ini selain perhitungan yang kuantitatif, memperhitungkan faktor lain atau kualitatif, yang dimana ada pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil atau KUK, ada juga pelaksanaan pemberian kredit ekspor, pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, ada juga pelanggaran terhadap posisi devisa neto atau PDN. Yang terakhir itu ada tingkat kesehatan bank akan diturunkan menjadi tidak sehat, karena yang pertama itu ada perselisihan internal, campur tangan pihak luar dalam manajemen, window dressing atau rekayasa keuangan, praktek bank dalam bank. Terus ada juga kesulitan keuangan mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaannya dalam clearing. Nah, RGEC ini kan dia dikeluarkan oleh PBI nih. Nah, dia itu berlaku Januari 2012, menggantikan cara lama penilaian kesehatan bank dengan KAMELS. Jadi itu RGEC ini mengganti KAMELS. Dengan terbitnya PBI dan SE terbaru ini tahun 2011, metode KAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan model baru yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri atau self-assessment. Nah, tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko RBBR, baik secara individual maupun konsolidasi. Untuk perhitungan RGEC ini dibandingkan KAMELS relatif berbeda signifikan pada komponen R besar, yaitu risk profile, yang relatif lebih rumit
karena menggunakan matriks dengan 2 dimensi. Mungkin video untuk kali ini tentang analisis tingkat kesehatan bank syariah dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.